waktu ya alhamdulillah alat semakin menambah karena ada support dari pesantren, dan kita alhamdulillah juga ya ada pemasukan sedikit-sedikit ya, Nurul Iman Media ada pemasukan sedikit-sedikit, dan itu langsung dialokasikan untuk pembelian alat. Dan dari 2000, berarti kan dari saya masuk 2019 itu ya orang-orang yang sekarang kan tinggal beberapa orang kan yang masuk di Nurul Iman Media ya. Sebenarnya itu udah katakan ya bentar itu nanti kan masuk ke situ sih, masuk ke pembahasan itu. Jadi Nurul Iman Media itu udah beberapa regenerasi sebenarnya kan. Berarti kan dari generasi yang awal itu generasi pertama yang Kang Oji, terus Lukman itu kan generasi pertama, terus generasi kedua yang Kang Oji, Kang Bio, terus saya, terus selanjutnya itu generasi selanjutnya berarti kan masuk nih di Nurul Iman Media siapa? Kang Oji, terus Tio masih ya, Tio enggak, Tio cuma support ya. Terus Mbak Debbie, Irna, terus siapa? Atika. Ya, Atika. Terus generasi selanjutnya itu masih generasi selanjutnya tuh berarti masih Kang Oji, saya, Irna masih, Mbak Debbie enggak. Masuk Arif. Ya. Toro. Ika masih ada. Nah, terus generasi selanjutnya tuh Atika juga sekarang jadi influencer gitu. Followernya banyak itu. Terus Atika. Terus generasi selanjutnya itu Kang Oji, saya, Irna, Toro. Ya. Tika keluar. Udah. Terus generasi selanjutnya itu Kang Oji, saya, Irna nih cuma 3 orang kan, sempat 3 orang tok. Terus generasi selanjutnya lagi itu Irna, Kang Oji, saya, Andayas. Ya. So ini ya baru itu ya. Terus generasi selanjutnya setelah itu generasi kemarin kan. Ya. Kemarin kan berarti itu yang cukup banyak sih, saya nggak hafal. Astagfirullah. Cuman ya gitu, ya namanya ya prinsip media pesantren ataupun ya mungkin ini cuma Nurul Iman Media, yang lainnya nggak tahu gimana. Kan ya pengabdian sama apa namanya tadi, pengabdian sama gotong royong gitu. Dan juga di situ ya otomatis kritikan itu masya Allah banget yang banyak ya kan. Jadi kemungkinan ya ada yang keluar karena kritikan, atau ada yang keluar karena memang tidak sesuai fashion mungkin. Fashion gitu. Ya fashion lagi ya. Iya, Passion. Nah itu yang sebenarnya kan kita bahas ya. Tadi itu intermezzo itu bahas tadi itu intermezzo. Jadi tentang sejarah Nurul Iman itu seperti itu, sejarah Nurul Iman Media itu seperti itu. Nah tapi yang lebih penting ini dalam konteks yang lebih luas. Jadi ya kayak tadi disinggung sama Kang Oji, bahwasanya di media pesantren itu kan prinsip yang kita pegang pertama adalah prinsip pengabdian dan gotong royong. Itu kan itu ya yang jadi prinsipnya. Nah, dan tantangan di situ karena memang pengabdian itu kan memang benar-benar harus dari hati, kan? Harus dari hati. Tapi yang ikut keluar itu bukan berarti nggak dari hati, mungkin karena faktor-faktor lain ya kita nggak tahu. Saya yakin mereka kalau udah mau masuk, udah mau ingin berpartisipasi di pesantren, mengembangkan pesantren itu dari lini apapun, itu pasti sudah ada niatan, memang niat baik. Cuman di tengah jalan mungkin ada sesuatu. Dan ya memang itu kan tantangannya yang memang ya cukup kerasa kalau di hati kan. Ya entah dari kritik itu, terutama sih kritik. Karena pertama gini, karena kita memang jalan sendiri ya, dalam artian kita tuh ya keinginan dari hati, kita nggak disuruh, kita jalan sendiri. Dan kadang karena jalan sendiri tuh kita tuh kadang rasa loh, jadi mungkin ada rasa ya, aku tuh udah capek bikin konten, bikin apa, kok kenapa ya nggak ikut apa-apa, tinggal kritik doang kan gitu kan. Mungkin kan kadang kayak gitu kan, yang akhirnya itu tuh menagih hati kan. Yang akhirnya ketika dikritik itu ya biasa aja. Iya, sebenarnya biasa aja gitu kan.
yang akhirnya tuh mengkritik kena di hati kan. Males lah gawe elek dikritik. Nah, dan saya pun pernah ada di momen itu kan. Aku inget banget, aku masih inget sebenarnya. Aku pernah ada di momen itu, yaitu tahun berapa kayaknya, maybe 2019, 2020-an maybe. Itu tuh pas hari santri. Hari santri aku bikin tribun. Dan aku yang ngakuin kalau aku lihat tribun, gue emang sampah gitu kan. emang jelek. Nah, aku bikin tribun, aku share di teman-teman santri. Kok nggak ada yang buat ya? Nah itu aku langsung besok aku mau kayak tribun mana ya kan. Nah, besok aku males banget kayak tribun mana. Nah, dan itu yang memang aku lakuin. Aku emang ya udahlah, aku nggak bikin tribun. Nah, cuma kalau dipikir-pikir lagi, ya kalau kita nggak gerak, terus mau siapa kan gitu. Sedangkan nggak semua orang tuh punya keinginan ke ranah situ, maksudnya ke ranah media ya, karena kita astagfirullah, sih enggak, jadi intinya ya kritikan atau apapun itu memang jadi evaluasi diri kita. Kalau saya pribadi itu kebal aku kalau saya itu yang udah kebalnya maksudnya ya dikritik ya udah biasa, karena kebetulan saya emang orangnya itu suka membuat sesuatu, jadi itu pasti ada awalnya. Dan mungkin untuk anak-anak media zaman sekarang ini kesulitannya itu sekarang udah banyak tolak ukurnya, udah banyak ukurannya. Jadi contoh kayak di Purwokerto ada Andalus, ada mana atau Liria, ada Darussalam dan sebagainya, itu kan bagus-bagus banget kan. Dan memang kemungkinan alatnya juga proper, SDM-nya juga proper. Nah itu mungkin jadi tolak ukur juga dan membuat minder anak-anak yang baru mulai ingin belajar gitu. Padahal yang namanya belajar kan ya dari yang jelek dulu, nggak ada belajar dari yang udah bagus, itu nggak mungkin. Downgrade, iya belajar dari bagus nanti jelek. Mesti ini kudunya sing elek dulu ya. Nah saya sendiri ya Allah ngedit kalau lihat editan dulu itu masya Allah. Ya sekarang sih juga masih masya Allah ya. Tapi ya paling tidak ada perkembangan ya. Cuman ya kembali lagi itu sudah banyak tolak ukurnya dan sebagainya. Kayak kemarin itu yang Chandra Leo itu kan juga seperti itu kan. Iya. Karena sudah ada ukuran contoh di angka 7. Nah ternyata ini terlalu berat ini ukuran ini. Jadi untuk yang meneruskan itu kan ya sanggup nggak sanggup. Nah, Chandra Leo kemarin yang nggak jadi rewind 2024 ya. Itu kan ngeluhnya gitu juga. Iya, alasannya gitu. Jadi ya karena udah adanya ukuran tadi. Jadi kan ya yang belum tahu ya, kalau yang nggak tahu Chandra Leo itu ya inisiator rewind 2020, rewind Indonesia. Rewind Indonesia 2020, 2021, 2022, 2021, ya. Nah, itu kan inisiatornya Chandra Leo dan dia sebagai direkturnya juga Rewind. Nah, kebetulan Rewind yang dibikin Chandra Leo itu emang ya gila semua gitu kan. bagus. Tarafnya itu memang produksi, dari segi produksi dan lain-lain itu sinematografinya itu emang benar-benar bagus. Dan di tahun 2024 ini Chandra Leo sebenarnya pengen itu regenerasi gitu kan, jangan Chandra yang direct gitu kan. Ya. Tapi Chandra lempar ke masih ikut produksi, nanti bantu di inisiator dan lain-lain lah. Tapi tetap yang direct itu nggak Chandra. Nah, itu dilempar ke kreator-kreator yang lain gitu kan. Dan pada nggak mau, karena kan tolak ukurnya ya Chandra mungkin kan, tolak ukurnya Chandra terlalu tinggi. Project yang kemarin dan itu pun yang project yang sudah ada dan dari hal itu Chandra tuh yang ngomong satu sih yang aku ingat banget, yang aku tampar banget dari Chandra tuh gini,
ya mungkin itu karena idealisme juga gitu kan. Karena idealisme juga terhadap konten gini-gini yang akhirnya tuh menghambat regenerasi gitu kan, yang menghambat regenerasi. Tapi berarti SDM sekarang itu nggak ada yang mampu gitu apa gimana? Mungkin bukan mampu sih, bukan urusan mampu apa enggak. Kalau urusan mampu nggak mampu, menurutku semua orang, ya bukan semua orang sih, banyak yang mampu gitu kan, banyak yang mampu. Tapi kan gas kalau urusan diterima itu kan mungkin nggak sediterimanya Chandra gitu. Apalagi kalau orang-orang baru gitu kan, orang-orang baru ya pasti beda gini. Katakan kayak kita lah ngomongin tentang fotografi lah, kita ngomongin tentang fotografi. Dengan dua teknik yang sama, pasti ada satu orang dia itu lebih diterima karena dia terkenal. Bisa gitu lah. Satunya ini bukan siapa-siapa, padahal sama-sama teknik yang digunakan untuk moto sama gitu. Tapi karena dia nggak terkenal, akhirnya kurang diterima gitu hasilnya. Sebenarnya sama. Dan mungkin itu seperti itu sih. Mungkin menurut saya seperti itu. Dan kalau kita tarik ke ranah pesantren, itu pun yang cukup saya alami sekarang. Jadi yaitu tadi kita flashback ke belakang dari perkembangan Nurul Iman Media ya, dari dulu kita tim Nurul Iman yang pertama yang bukan yang pertama, maksudnya yang dulu itu kayak saya, Kang Oji, Irna, itu tuh kita itu memang ya bukan sombong, tapi memang ini kenyataan, kita itu memang survive, bener-bener survive ya. Apa yang kita suka itu biasa sendiri-sendiri gitu loh Ya. Jadi memang belajarnya otodidak dan memang ya kita sharing-sharing aja gitu. Jadi kita tuh terus ngasah ya sampai Fasilitas dari sendiri juga. iya, sampai sekarang hasilnya bisa dilihat. Nah, makanya ya kalau yang saya rasain ya karena saya merasa dulu saya itu memang benar-benar survive banget ya, karena memang saya akhirnya tertarik di dunia videografi, karena saya tertarik, kayaknya kan saya belajar sendiri, saya ikut kursus sana sini, ikut kursus paling orangnya berpengaruh ya. Berpengaruh. Nah, kursus gitu akhirnya timbul lah. Akhirnya kan karena itu timbul idealis kan. Iya. Timbul idealis. Dan itu kan yang pernah kita sharing juga kan. Jadi gini, di Nurul Iman Media itu enggak, kalau kalian lihat saya, Kang Oji, Irna, kelihatannya satu frekuensi. Oh tidak. Itu beda-beda semua. Debatnya utak kayak beda-beda. Beda-beda semua. Yang saya ngalamin banget itu, saya itu terlalu idealis dengan ya idealis, tapi saya kurang realistis. Tuh, nah, yang akhirnya saya itu dulu itu pernah vakum lama banget. Nurul Iman agak lama itu kan. Iya. Vakum agak lama karena saya merasa saya keterbatasan dengan gear. Saya ini udah mulai nggak mau nih, udah mulai gengsi. Pokok saya kalau ngedit harusnya pakai ini, hasilnya harus seperti ini, dan kalau hasilnya nggak sesuai ekspektasi, mending nggak ada. Kan itu kan dulu kan, saya kan pernah di momen-momen seperti itu, dan ya itu idealis saya, tapi saya kurang realistis, saya kurang ingat bahwasanya tujuan daripada adanya media pesantren itu ya kita mau syiar gitu kan. Pertama syiar, berarti kan dakwah. Kedua, kita tuh mau ngasah skill santripreneur gitu kan. Kita mau ngasah skill santri untuk mematahkan argumen-argumen orang yang mengatakan bahwasanya lah santri di pondok-pondok tok, santri cuma di pondok bisanya cuma ngaji gitu kan, sedangkan di pondok tuh nggak cuma gitu itu kan. Lah saya lupa akan hal itu lupa, yang akhirnya saya cuma fokus ke konten. Ketika konten nggak sesuai dengan ekspektasi, saya nggak mau ngerjain ya. Terus buat teman-teman santri di sana yang memang sedang mengelola media pesantren, apalagi di situ yang membina ataupun memanage anak-anak teman-teman ini, kayak dulu tadi ceritanya lengkap, bahkan ada momen di mana di situ memang tiarap dulu ya kan, tiarap mungkin hampir setahun ya. Nah, tiarap saya sendiri ya udah biarin dia introspeksi, dia berpikir apakah dengan tiarap itu bisa menambah ataupun menambah skillnya atau bisa mengembangkan dirinya, apa bisa. Dan ternyata kan nggak tahu sih, nanti bisa dijawab ya kan.
Angger bisa ya syukur, apa orang bisa ya. Kalau menurut saya sih ya nggak bisa. Wong tiar ya udah berarti malah bisa jadi hilang itu skill-skillnya ataupun keinginannya, motivasinya hilang. Terus kayak Mbak Irna pun sama kan. Itu berapa setahun loh ya tiara. Ya udah. Nah, saya fungsinya di sini yaitu di saat Kang Dawa apa namanya tiara, ya saya buat jelek-jelek lah. Buh orang mikir lah, kembali lagi tadi. Yang penting jalan dulu. Masalah itu nantilah gitu. Yang penting jalan dulu konsisten gitu. Nah, nanti kan lama-kelamaan bagus sendiri. Kalau saya prinsipnya gitu, jadi udah untuk mengisi kekosongan itu ya saya yang mengisi. Kayak Mbak Irna sama. Jadi alhamdulillah saya ini juga apapun bisa, tapi orang maksimal ya. Nulis bisa, website banyak juga tulisan saya. Terus video ada, foto ada, desain grafis ada. Ya itu kembali lagi, jadi tergantung ke kalau memang ada kosongan ya udah tak isi. Nah itu buat teman-teman yang memang lagi jadi leader ya di media, pengelolaan media itu gitu, jangan malah kalian yang jadi leader itu malah yang nggak ada motivasi ataupun malah kendor. Teman-teman yang lain kendor itu ya itu memang ya itu fase kehidupan. Kalau menurut saya gitu, jadi nggak pernah menyalahkan dan sebagainya. Tapi paling mempertanyakan kok lah. Ya itu perlu banget sih, ya tadi ya sebenarnya dari permasalahan-permasalahan yang ada di media, entah itu media pesantren atau media yang lain, mungkin sih sebenarnya sama. Dan balik lagi itu satu, memang harus ada leader di situ loh. Kalau nggak ada mungkin kan udah lepas, bener-bener lepas gitu kan. Harus ada leader, harus ada yang satu tuh bisa leader loh, bisa ya sesuai dengan definisi leader, dia bisa memimpin, bisa mengarahkan semuanya gitu sih. Dan bisa mengarahkan semuanya tuh nggak harus maksimal di salah satu hal, maksudnya katakan bisa mengarahkan anak untuk ngedit, dan dia itu ya nggak harus bisa ngedit sebenarnya, enggak harus, tapi bisa membangun motivasinya itu loh, bisa membangun motivasi itu penting banget sih satu. Nah terus aku tertarik itu sih tadi Mbak, aku tertarik ke tujuan dari adanya media pesantren. Tadi kan ya mungkin tujuan tiap pesantren beda-beda ya, mungkin beda-beda. Tapi yang jelas satu tujuan yang sama itu syiar kan. Satu, itu yang satu sama itu syiar. Dan kalau kita di Nurul Iman Media itu kan pertama syiar, kedua itu kita pengen ngasah skill santri. Apapun itu, kita ngasah skill santri yang khususnya itu di dunia kreatif gitu kan. Khususnya di dunia kreatif. Itu yang kedua. Jadi tujuannya kita itu ada yang pertama syiar. Dan syiar ini menarik. Syiar ini menarik dan menurut saya perlu, semua pesantren itu perlu. Semua pesantren itu perlu syiar ini ya, karena ketika kita lihat perkembangan teknologi dan perkembangan media lah. Kebetulan kan zaman sekarang siapa sih orang yang nggak kenal media, sosial media gitu. Nah, itu kan udah banyak banget hal-hal yang memang itu kelewat batas itu. Menurut saya udah kelewat batas. Dalam arti ya, pergaulan apapun itulah. Contoh lah, kita berbicara tentang TikTok, apa sih stigma orang tentang TikTok? Di sini kan orang cewek joget-joget kan gitu kan. Nah, ya kita harus masuk di situ kan. Kenapa kita harus hanya mengeluh kan? Kalau kita cuma mengeluh kalau wah TikTok di sini, TikTok di sini. Kenapa kita nggak bikin sesuatu di TikTok kan gitu kan? Yeah. Instagram ya juga sama. Kenapa? Ini kita nggak bikin. Nah terus nanti timbul lagi nih masalah ini, lah aku udah bikin tapi nggak naik. Itu kan masalah selanjutnya kan. Dan itu kalau menurut saya ya itu karena visi misinya itu belum sama. Dalam artian belum semua pesantren itu melakukan seperti itu, dan konsistensinya itu belum. Contoh, mereka yang joget-joget, mereka kan konsisten gitu kan. Yeah. Mereka kan konsisten meramaikan ranah sosial media dengan joget-jogetnya. Ya, membuat tren. Nah, dan semuanya yang melakukan itu sama kan, sama. Nah, itu kan coba kalau kita pesantren, setiap pesantren itu melakukan hal seperti itu.
ya dijamin lama kelamaan akan naik ya. Minimal itu nggak naik, tapi minimal itu kesorot. Dan mungkin mutualan juga loh, itu juga penting. Kayaknya kita kan ya maaf ya, pesantren itu masih kayak kabeh gone nyong Ya. lebih keren punya saya, lebih naik punya saya, followernya banyak saya. Nah itu kan ya kemungkinan masih seperti itu, dan kalau tidak ya maaf, itu pendapat saya. Nah seharusnya kita itu mungkin mutualan, contoh kayak Nurul Iman Media, akun-akun pondok pesantren Nurul Iman itu mengfollow teman-teman pesantren yang lain, media pesantren yang lain pun sama. Secara like, jadi kita ini membuat ekosistem. Jadi buat ekosistem media pesantren yang nantinya di situ kan ya katakan kita membahas dari pesantren nggak apa-apa. Iya, menjadi buzzer pesantren, media pesantren ya nggak masalah. Toh juga visi misinya, tujuannya kan memang ya baik ya kan. Ya, kita kan kurangnya di situ. Kayak kemarin itu pernah saya cerita-cerita sama orang itu, kenapa kok dangdut ataupun koplo itu kok naik banget, ya karena apresiasi dari orang-orang Jawa Timur itu gila. Dia buat video-video pendeknya, song-songnya itu dipakai itu gila-gilaan. Tapi untuk di daerah kita Jawa Tengah itu kan enggak seperti itu, cuma menjadi penikmat. Jadi enggak supportnya itu ya wis kon deleng tok, orang like, orang komen dan sebagainya. Mungkin sih seperti itu. Jadi kurang kerjasamanya, kurang. Bayangkan Jawa Tengah aja, di Jawa Tengah setiap pesantren itu follow akun sosial media pesantren yang lain, saling follow. Itu kan pasti masya Allah banyak banget. Dan itu bisa mengangkat algoritma, kan gitu. Dan ini menarik sih. Saya itu untuk media pesantren itu saya teringat satu hadis asik ini karena ben pesantren loh. Ben pesantren. Saya teringat satu hadis, cuma redaksinya saya agak lupa. Ini yang kalau nggak salah itu hadisnya dari sahabat Anas ya. Hadisnya sahabat Anas. Ada hadis itu di situ itu disebutkan bahwasanya orang yang menunjukkan kepada keburukan, orang yang menunjukkan keburukan kepada orang lain, kemudian orang lain melakukan keburukan itu, maka orang yang menunjukkan itu tuh ikut mendapat dosa. Kemudian sebaliknya, orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain melakukan kebaikan itu, maka orang tersebut juga ikut mendapat pahala. Dan itu yang jadi pegangan satu. Jadi amal jariah, jadi melalui media ini tuh bisa menjadi amal jariah dengan kita membuat konten di sosial media yang urusannya itu baik, dilihat orang lain, dan kemungkinan ada satu orang, dua orang yang tertarik dari konten itu. Kemudian dia kok hatinya tergerak atas konten itu tuh bisa jadi amal jariah pada kita. Dan sebaliknya juga tantangan banget nih, terutama buat anak muda juga, ini bukan dua, tantangan banget juga. Jadi ketika kok kita postingnya hal-hal yang notabene buruk, kemudian dilihat orang lain, itu juga bisa menjadi dosa jariah gitu loh. Iya. Itu kan yang sekarang tuh lagi banyak dilakukan kan oleh orang-orang. Ini mungkin kita agak nyinggung hijrah cinta sih mungkin ya. Jadi kayak sekarang lah, contoh kayak tadi Kang Oji. Karena tadi Kang Oji ngomongnya, kita tuh kalau dari pesantren sama sesama pesantren, kita itu saling support seperti ini. Nah, tapi Kang, ada satu hal kan, salah satu hal yang memang akhir-akhir ini dari bulan November mungkin, saya itu lagi ngamati banget tentang konten pesantren. Kadang tuh ya, kita dari media pesantren itu udah berusaha nih, branding, bukan branding sih, emang udah terbranding ya pesantren seperti itu. Kita tuh udah berusaha ya bahwa menjelaskan ke orang-orang loh bahwa pesantren itu memang seperti ini. Tapi kadang brandingan tersebut itu dihancurkan oleh santri-santrinya sendiri.
Secara personal bukan secara itu. Contoh, nih kita pesantren udah bikin gini, ini yang lagi rame kan. Terus, oh ternyata di sisi lain ada yang mereka yang ngaku-ngakunya oknum lah, katakan oknum, ngaku-ngakunya santri, tapi postingannya tuh nggak mencerminkan santri sama sekali loh. Yang akhirnya itu tuh mau ikut menghancurkan, sedangkan postingan yang seperti itu kadang lebih naik. Iya. Ya kalau itu mah ya udah ranah pribadi ya. Iya. Karena ya itu udah privasi ya. Cuman paling enggak kan kita ini apa namanya ya itu bisa berupa algoritma dari sosial media teman-teman gitu. Masalah contoh saya postingannya aku nggak santri banget, ya itu terserah. Cuman kan mungkin algoritma saya tentang pesantren, tentang apa pembelajaran, tentang agama, tentang hal-hal baik gitu. Itu kan nggak masalah. Dan apa juga kadangkala itu, tapi ya saya juga apresiasi juga sama santri-santri yang memang sudah mulai buat konten ya, alumnus yang di situ memang mungkin kita sebut apa pendai sosial media gitu. Cuman ya namanya sosial media, nanti mungkin kalau ada yang dengar nonton podcast ini mungkin ada apaan. Saya lihat konten santri ini juga isinya menghujat, isinya ya namanya manusia ya, itu tidak bisa dikontrol. Nah, itu kembali lagi mau seperti apapun pendidikannya, itu kembali lagi ke diri mereka masing-masing. Contoh lulusan UI semua, apakah contoh lulusan UI hukum, apakah semuanya menjadi pakar hukum? Apakah semua lulusan UI itu menjadi bekerja ataupun berkecimpung di dalam hukum? Tidak. Dulu pernah saya dapat pertanyaannya seperti itu. Kenapa dan santri kok seperti ini? Santri kok malah seperti ini? Santri kok seperti ini? Seharusnya kan santri itu gini. Ya, kembali lagi, kenapa kalian, maaf ya buat yang mungkin yang berpikiran seperti itu, tidak mempertanyakan kenapa STM jurusan otomotif kok di kasir, kenapa jurusan otomotif kok malah nggak berkecimpung di otomotif, paling segelintir. Nah itu kan sama saja, itu yang namanya pendidikan kan seperti itu. Dan juga ada kalanya pendidikan itu memang untuk diri sendiri. Pemanfaatan ilmu kan ya kita bayangkan kalau semua santri menjadi kiai ya repot lah ya. Nanti repot. Terus kalau semua lulusan STM otomotif jadi montir semua ya repot. Kalau semua lulusan UI hukum, lulusan UI filsafat jadi pengamat politik, dikpol FISIP, UI semuanya jadi di ranah politik ya repot juga. Nah itu yang namanya itu memang seperti itu. Jadi ya maaf. Dan sekarang banyak juga kritikan tentang pesantren, ya itu mungkin ya kita sama lah, pesantren, sekolahan dan sebagainya itu sama-sama sifatnya duniawi, hanya saja mungkin bentuknya yang berbeda kan gitu. Terus menarik lagi nih kan, jadi ini ya membahas kayak perdebatan di sosial media tentang agama, tentang apapun. Nah kadang tuh kan, nah kita kan yang namanya ya kita orang media kita tahu bahwasanya ada memang video yang memang kita itu dari awal itu kita produksi untuk targetnya adalah kita sebarkan di sosial media. Nah, tapi ada satu lagi video yang sebenarnya itu bukan kita produksi untuk sosial media, tapi hanya kita siarkan di sosial media. Jadi kayak yang live streaming. Itu sempat jadi diskusi juga pas aku kuliah, jadi diskusi di kelas. Jadi kadang kan contoh lah kayak kemarin
yang kasus viral lah, yang Gus itu kan kasus viral kan, dengan beliau mengucapkan seperti itu. Nah, katakan itu kan sebenarnya adalah bahasa yang saya bukan membela ya, tapi itu kan dua sudut pandang yang berbeda. Jadi itu kan bahasa yang dikeluarkan yang memang di forum itu. Ya walaupun nggak bisa dibenarkan juga gitu kan. Tapi kan itu yang dikeluarkan untuk di forum itu. Nah, kadang ketika forum ini kita perluas, itu beda tanggapan. Tapi beda video yang dari awal. Contoh, kita bikin video nih, talking head. Kita podcast kayak gini. Nah, ini kan dari awal emang tujuannya adalah kita sampaikan ke sosial media gitu kan. Kita udah memikirkan gimana kita udah pikirkan. Tapi beda lagi kalau kita, ini aku sama Kang Oji cuma ngobrol di kamar, kemudian ya ini obrolan kita di kamar direkam, di streaming. Nah, itu kan pasti menimbulkan tanggapan yang berbeda karena nggak ada produksi di situ. Nah, jadi kalau dari itu tuh ini bijaksananya sebagai kita pemakai sosial media, kita sebenarnya harus bisa membedakan Tuhan itu sih. Jadi contoh kayak live streaming pengajian, itu kan sebenarnya kan ya dai datang ke pengajian itu ya untuk orang-orang jamaah yang datang ke situ. Nah, cuma kebetulan aja di live disebarkan. Beda lagi kayak kita bikin produksi dari awal talking head gini, kita ngomong di depan kamera, itu memang dari awal tuh ya tujuannya ke sosial media. Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi ya, ini pendapat saya, kalau hal-hal yang semacam itu ya balik lagi ke diri kita. Tinggal kalau kita memang tidak suka ya udah nggak suka ya itu paling aja. simpel. Berarti itu katakan itu berarti bukan panutanku, ya cari guru lain. Itu paling simpel. Iya, karena ya kembali lagi kan manusia bukan nabi boy. Kalau masalah tadi permasalahannya kemarin ramai dan sebagainya ya mau seperti apapun memang salah sih. Iya. Ya udah salah karena ya secara kata pun itu udah jelas. Iya, secara norma juga udah iya jelas. Terus menarik lagi kan kemarin ada yang menanggapi itu gini, kalau memang mau berdakwah syiar di kalangan marginal, ya turun ke banyak kalangan marginal. Jangan menarik banget. Gitu. Jangan dicampur adukan kalangan marginal dengan di bawah umum. itu kan ngendikane astagfirullah sama gitu. Iya. cucunya Gusmik Gus apa? Sing viral juga Gus Tuba itu ngendikan seperti itu. Jadi kayak Gus Tuba itu di majelis Gus Tuba ya Dikrul Hofilin kan itu Gus Tuba itu kan ngendika bahwasane jangan harap kalau mau datang ke Dikrul Hofilin itu mau guyonan mau apa ya, karena ini majelis ilmu. Di situ ya khusus kita berbicara tentang ilmu. Kalau saya mau berdakwah untuk kalangan marginal ya maka saya yang turun ke mereka gitu. Enggak marginal yang suruh di sini gitu. Ya kayak Abah lah dulu, Pak Tohir kan gitu ceritanya di daerah Raja Wali itu kan turun ya beliin makanan, beliin apa. Bukan saya dibawa ke sini gitu. Ya, nggak dicampur antara orang umum sama orang-orang yang termarginalkan lah. Ya itu memang polemik pasti ada sih ya dari dulu, apalagi sekarang. Pokoknya kita hidup di suatu negara itu tidak ada yang namanya tanpa polemik, itu nggak mungkin. Pasti akan ada terus polemik, propaganda pasti akan terus ada. Ya contoh kayak apapun lah, kita jangan berharap kok akan damai-damai saja tanpa adanya konflik, entah itu antar agama, sosial, pendidikan, pokoknya semua aspek politik itu nggak mungkin, karena itu memang kayaknya memang sudah harus gitu. Kalau nggak ada bisa malah kadang dibuat gitu loh. Jadi ya kayak pesantren pun sama kan, agama di ranah agama Islam terutama kan bertubi-tubi. Ya dulu kan masalah ormas
ormas sudah dibereskan. Nah kalau memang udah dibereskan ya udah kan udah damai nggak ada apa-apa. Itu nggak mungkin dibiarkan nggak ada apa-apa, pasti akan ada apa-apa. Nanti ini kok masalah-masalah yang ada sekarang kok udah hilang atau akan udah redup, tunggu aja waktunya pasti akan ada permasalahan lain. Kita terlalu jauh. Kita kembalikan lagi. Kalau menurut dari dilihat kayak kemarin masalah problematika di ranah agama Islam, kalau dari saya orang media yang media pesantren itu melihat kan ya kita lihat dari algoritmanya, kita lihat dari komenannya itu seperti apa udah kelihatan ini itu bentuknya apa gitu kan. Ya udah segitu aja sih. Tapi kalau kalian belajar tapi penting juga sih, ini penting juga sih. Jadi ya tadi ya, kita kan yang namanya berproses itu kan harus ada peningkatan ya. Proses itu memang harus ada peningkatan. Jadi jangan stuck di situ. Contoh media pesantren, kita pakainya media pesantren. Ini tujuan awal kita hanya syiar. Ya mungkin awalnya kita itu syiar seadanya, yang penting itu kita bisa syiar. Itu kan untuk awal. Nah, kalau udah jalan, itu kan perlu adanya peningkatan kan. Nah, itu kan kadang yang kita lupakan. Itu kadang terlupa. Jadi peningkatan dalam hal apa? Semuanya Kang. Kalau menurut saya itu semuanya. Pertama ya kita bisa tingkatkan dari segi ya karena kita berbicara sosial media, maka ya dari segi kontennya, produksi konten itu juga harus perlu peningkatan. Kemudian dari segi apa ini maksudnya apa? Masuk ke produksi enggak? Jadi kayak syiar, dakwah ya. Dakwah itu kan kita yang namanya dakwah itu kan ada unsur-unsurnya gitu kan. Kebetulan kan saya orang dakwah gitu. Nah, itu kan ada unsur-unsurnya loh. Itu perlu loh. Menurut saya itu perlu banget. Nah, contoh unsur-unsur dakwah nih. Unsur-unsur dakwah. Ini unsur-unsur komunikasi sebenarnya sama unsur komunikasi, unsur dakwah. Itu kan ada dai-nya, berarti komunikator, orang yang berbicaranya. Kemudian ada komunikan, audiennya, ada audien yang menerima, berarti netizen dalam sudut pandang media. Terus ada pesan yang kita sampaikan. Nah, ini kan semuanya itu harus semakin kesini dalam proses itu kan harus semakin dibenahi. Jadi mungkin awal nih, yang penting kita upload, tapi kan mungkin kesini kita harus memikirkan nih, pesan apa sih yang mau kita angkat, kemudian kalangan apa yang mau kita targetkan. Jadi ada target yang khusus, ada yang umum. Katakan orang lain lihat juga nggak apa-apa, tapi saya khususkan ke pembahasan ini, gitu kan. Nah, ini kan perlu ada peningkatan. Jadi unsur-unsur itu tuh jangan sampai dilupakan gitu loh. Jadi kadang nih, karena udah terlalu berpedoman bahwasanya ya penting syiar, penting dakwah, yang penting dakwah. Akhirnya kan unsur-unsur itu terlupakan gitu. Ya akhirnya semakin di sini dia tergerus. Contoh nih, itu dari segi dakwah ya, tapi contoh lagi dari segi konten. Contoh yang tergerus yang tergerus nih. Ini kebanyakan yang saya rasa, dan tren-tren lah, contoh tren TikTok, tren Instagram itu kan banyak banget ya. Dan kita itu kadang dari media, dari pesantren itu hanya mengikuti tren itu. Tapi kenapa kita nggak menciptakan tren itu? Yang akhirnya kan karena kita mengikuti tren itu gampang banget tergerus loh, jadi nggak punya identitas. Jadi semakin kesana kita cuma kita ngikutin tren, tapi kita nggak ada perkembangan gitu. Karena ngikutinnya cuma tren. Tapi kenapa kok nggak kita analisa? Tren ini tuh yang bikin apa sih? Kenapa tren ini menarik? Contoh, tren ini menarik karena dari segi pengambilan gambar, entah dari segi cara hooknya, itu kan kenapa kita nggak analisa ke isi itu? Padahal ketika kita udah bisa analisa, akhirnya konten yang kita ciptakan tuh lebih punya identitas. Contoh kayak kita Nurul Iman Media, saya merasa bahwasannya Nurul Iman Media itu kan kita itu jarang banget ngikutin tren kan. Nurul Iman Media itu kan jarang banget kita ngikutin tren. Ya sebenarnya ngikutin, cuma tren yang kita ikutin itu yang underrated gitu kan. Underrated memang. Jadi karena kita fokus ke kualitas. Jadi perlu loh. Jadi jangan cuma ngikutin tren, tapi dari tren-tren itu kita harus analisa. Karena perkembangan untuk selanjutnya mungkin sih boleh mengikuti tren, cuman ya dianalisa juga. Nah, dianalisa. Jadi nanti di situ tambah pengetahuannya tambah gitu. Jadi
Jadi analisis cek analisis apa sosial media itu memang perlu. Yang jelas sih ya belajar ya, pola berpikir lah. Belajar itu harus Ya. wajib banget harus belajar terus. Cuman ya agak kurang sepakat sedikitnya itu kalau kita berikan beban itu ke santri atau ke pesantren itu kayaknya terlalu berat. Kenapa terlalu berat? Karena jadi pesantren tadi kembali lagi sifatnya itu pengabdian, prinsipnya pengabdian sama gotong royong. Setiap tahun bahkan setiap bulan bahkan setengah tahun sepisah itu bisa ganti-ganti orang. Siapa yang mau dan siapa yang memang ikhlas rela kan gitu. Mungkin kalau yang tadi Kang Dafa ngomongin itu mungkin untuk organisasi atau lembaga, bukan lembaga, untuk organisasi keagamaan lah, karena mereka kan sudah memang fungsinya seperti itu. Contoh kayak NU, Muhammadiyah, LDI, Ahmadiyah apa dan sebagainya, atau balon-balonnya yang di bawahnya ada nazisme dan sebagainya. Nah, mereka kan bisa profesional. Ya itu seharusnya ya itu. Jadi masalah analisis konten, terus membuat tren untuk konten-konten agama Islam, itu seharusnya mereka sih, karena memang bisa profesional. Tapi kalau pesantren maaf belum bisa, karena apa ya tadi kembali lagi pengabdian sama gotong royong. Bisa jadi sekarang saya yang mengelola, minggu depan bisa orang lain, karena mungkin saya kenapa saya keluar, saya mungkin ada yang lain gitu. Tapi mungkin di pesantren contoh kayak ini, kayak gini aja, maksudnya kayak gini. Kita kan memang ada dua tujuan ya. Sebenarnya dari tujuan awalnya dulu loh. Contoh kayak tujuan awalnya kita syiar. Mungkin kalau tujuan kita cuma syiar, cuma dakwah untuk menyebarkan apa yang ada di pesantren, itu memang itu kurang cocok gitu. Tapi kalau kita kan ada tujuan lain nih. Kita mau meningkatkan skill santri. Yang notabene santri di Nurul Iman itu kan gede-gede. Itu kalau menurut saya perlu banget kan. Ya kalau santrinya mau kan dan memang ya. Tahan lah kan. Problem yang tadi di awal sudah dibahas, memang ketekunannya itu kurang, atau memang ada faktor X yang lain yang lebih besar. Mungkin di semua pesantren gitu, kalau kita cerita pesantren itu mungkin tidak hanya di media sih, di semua aspek itu seperti itu. Paling orang-orang itu kan gitu. Jadi ya kembali lagi, kalau saya pernah sering ngomong lah, dulu itu pernah mengkritik OSIS di sekolahan, di SMA. Kenapa kok yang ditarik ke OSIS itu memang orang-orang yang sudah tahu dan pintar dalam berorganisasi. Iya. Nah, padahal itu masih di lembaga pendidikan. Kan outputnya kan supaya siswa itu bisa berorganisasi. Ya berarti kan yang keluar, yang lulus dari SMA tersebut, SMP tersebut, ya yang bisa berorganisasi orang-orang itu kok. Orang-orang yang tidak bisa berorganisasi ya tidak bisa. Karena apa? Ya karena tadi adanya tes, katakan tes menjadi pengurus dan sebagainya, itu memang hanya untuk orang yang bisa berorganisasi. Nah terus kadang menyalahkan, kayak di kampus pun juga sama, loh cara berorganisasi jadi mahasiswa kupu-kupu dan sebagainya. Lah seharusnya kan introspeksi diri. Kenapa? Itu berarti kan ada masalah di dalam organisasi tersebut. Kok mengapa tidak banyak yang minat? Nah kan seharusnya apa sih? Dan seharusnya kan ditarik. Nah bagaimana cara marketingnya dan sebagainya kan gitu. Jadi ya memang di dalam dunia pendidikan itu ya gitu, kita tidak bisa memaksimalkan yang memang sempurna atau perfect, karena semuanya itu belajar. Kita kok kalau mau perfect, mau sempurna,
ya hampir sempurna lah. Itu ya kalau sudah keluar, karena memang itu kembali lagi ke profesionalis, ke kode etik profesionalisme. Nah, mungkin gini, berarti kan mungkin gini. Jadi ini bisa diambil jalan tengah, diambil benang merahnya itu gini. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwasanya tentang proses-proses itu mungkin bisa ditingkatkan itu kalau udah terjadi loh, Bang. Contoh, ini contoh katakan dari 15 orang yang masuk ke media pesantren. Nih, oh ternyata udah kelihatan nih yang loyal katakan 5. Nah, yang 5 ini yang waktunya kita berdayakan lebih lanjut loh. Ya. Jadi yang 5 ini kan berarti dari visi misi itu mereka udah ada gitu. Visi misinya udah sama, kemudian keinginannya, motivasinya udah tinggi. Ya, ini yang perlu kita arahkan lagi nih, yang kita perlu arahkan ke level selanjutnya. Katakan dari segi produksinya, oh iya tingkatkan, karena mereka yang loyal ini udah siap dikritik, udah siap di apa, itu udah kebal. Iya, paling seperti itu. Cuman kan ya nggak bisa yang tadi itu kita membuat sebuah tren apa dan sebagainya. Mungkin membuat satu identitas bisa. Gitu. Terus kayak Nuril Media sendiri, kayak saya pribadi mengakui juga ya belum bisa memberikan apa, menciptakan minat ke santri-santri agar masuk, itu masih belum. Ya, Jadi mengakui memang nggak pernah menyalahkan kok santri nggak mau ikut serta di Nurul Media, nggak pernah, karena ya memang dari saya sendiri dan orang yang sudah di dalam itu memang apa, tidak becus untuk menciptakan minat ke santri-santri yang lain kan gitu. Tapi minimal ini nggak tapi minimal yang cukup membanggakan tuh ya kita tuh cukup kesorot sama media-media pesantren yang lain gitu. Itu sih cukup kesorot gitu kan. Lumayan kalau dari media pesantren yang lain itu ya cukup kesorot ya, karena kita juga kenal dengan media-media pesantren yang lain ya. Karena sebenarnya kalau kita bangun jaringan kita mau di sini aja. Iya sih, buat jaringan aja. Jaringan media pesantren sebenarnya kan Mas. ada AIS itu kan. Ada AIS lah, itu harusnya yang buat tren itu AIS itu. Harusnya kan. Oh, ini bener ya kan. Ini sampai kan sini ya. Ini tuh PR buat AIS nih. PR buat AIS. Jadi bukan iya kan, di AIS kan mungkin bisa lah, jangan dibuat pengabdian lah, dibuat profesionalis. Mas Acep yang baru pengukuhan. Ya. Mas Acep kan baru pengukuhan nih, terus Jadi AIS bisa Jawa Barat. Tren gitu. Ya memang ya kalau memang kita mau yang katakan sempurna atau hampir sempurna, ya memang itu harus, menurut saya memang prinsip profesionalitas itu penting. Ya kayak guru aja lah, guru kan ada kode etik profesionalitas, tapi kan profesi mana yang sebulan dibayar 400.000 kode etik? Ya lah, mending melanggar kode etik ke profesionalitas, bayar 400.000, 500.000. Nah kan gitu. Tapi mesti kalau pelan-pelan sih mungkin bisa ya. Contoh kalau kita lihat nih, ya, lihat di Jawa Timur aja. Di Jawa Timur tuh kalau saya lihat dari media pesantren, terutama kita berbicara tentang film pendek ya, short movie, di Jawa Timur itu cukup ya, bukan cukup bagus, udah bagus banget di sana. Ya itu kan tercipta mungkin karena banyak pesantren yang membuat seperti itu. Akhirnya kan tolak ukurnya naik loh. Di sana tuh udah naik menurut saya, dari segi sinematografinya itu udah bagus di sana. Itu nah ini kembali lagi, itu kok kalau kita sebagai orang di dalam pesantren itu atau di lingkungan pesantren di Indonesia ini, memang ekosistemnya memang sudah bagus di media, kan kita bisa buat ya itu tadi, bisa buat tren sendiri, dan kita bisa ada sutradara dari pesantren atau memang di situ timbul memang karena menjadi direktur ya sutradara. Iya, jadi menjadi direktur di short movie di pesantren, terus bisa buat film layar lebar, Bismillah, dan sebagainya. Nah, itu kan ya kalau kita memang mendukung satu sama lain kan gitu. Nah, itu harus ada, itu sebenarnya harus ada. Jadi
kita tunjukkan memang nggak harus yang namanya santri itu bisa apa saja, itu kita harus tunjukkan. Dan itu kalau menurut saya ya itu ya juga output dari itu kan, dari santri entrepreneur itu tadi, santri yang entrepreneur. Karena memang mungkin kalau ranahnya sutradara apa ya mungkin ada ya orang yang backgroundnya pesantren tapi mungkin bukan belajar di pesantren gitu ya, maksudnya bukan belajar sutradara di pesantren gitu. Nah, tapi kalau outputnya videografer, fotografer itu kan banyak banget, udah banyak kan, udah cukup muncul loh, maksudnya kayak mereka yang awalnya itu di media pesantren gitu, awalnya di media pesantren, kemudian mereka pulang, tuh udah punya, itu kemarin saya malah baru dapat informasi itu, yang tadinya tuh ketua media di Al-Huda, Jetis, itu di Jawa Barat, dia itu udah punya studio, ya terkenal di sana gitu, dia udah punya studio di situ. Enggak, paling enggak yang go nasional lah. Satu aja di Indonesia dengan go nasional, tapi itu membrandingkan bahwa saya ini dari pesantren. Nanti kan jadi produser yang lain kan, coba sih kita keliling pesantren, bukan ada talent ataupun memang SDM yang menarik gitu. Terus lihat-lihat dari konten-kontennya, oh ini menarik dan sebagainya, kan gitu. Jadi paling enggak jadi karyawan di media tapi rajin sholat gitu. Dan karena ya memang kalau ketika kita lihat ya sebenarnya yang namanya yang mau dia santri mau dia enggak, dia kan punya kesempatan yang sama gitu kan aja kan. Maksudnya banyak lah bakat itu kan nggak harus timbul dari orang yang katakan bakat itu cuma muncul dari orang yang belajar di UI kan, enggak kan gitu kan. Itu kan jadi sebenarnya kan di kalangan pesantren ya banyak banget kan mereka yang berbakat, mereka yang yang memang sebenarnya itu bisa diasah ke ranah yang lebih advance lagi ke ranah ya, situ. Cuman memang kurang sorotan. Jam berapa? Jam 1. Habis lah ya. Ya, mungkin cukup sekian, kita lanjutkan besok lagi. Jam 1. Itu berapa jam berarti? Sumpah saya malu ya. 1 jam setengah ya. Sumpah 1 jam 20-an lah ya, luar biasa. Isin mas, sumpah. Gak enak, gak terasa, udah 1 jam lebih. Terima kasih. Oke. Nah, yuk. Kalau suaranya masih cilik kayak belum ada. Jempong dulu kan? Topian gue. Ini topinya pas kamu lagi suka berdiri kan? Kalau puisi berdiri kan? Mantap. Dan untuk yang pertama video of 6 tak signifikan untuk pesantren, terutama apa melalui sosial media ya punya kan pesantren kan yang pada Gus Lukman itu yang mas itu tuh cuma Xiaomi kan dia itu dari SDM-nya belum corona, kita bikin podcastnya udah corona. Belum corona. Nah, Asyar itu kan aktif di Kiklen. Asyar itu aktif di